Kami tetap percaya, kami tetap percaya, kami mau percaya. Kami percaya kepada Tuhan Yesus, jalan satu-satunya, Juru Selamat kami, Tuhan kami, Bapa kami yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat ibadah kedua hari ini. Tuhan mengurapi. Ibadah pagi, tadi pagi Tuhan memberkati. Nanti juga ibadah sore Tuhan memberkati. Tuhan Yesus berfirmanlah, jamah umatmu, sembuhkan, pulihkan umatmu, kuatkan umatmu Tuhan, angkat umatmu Tuhan, tuntun umatmu, tuntun kami semua, pegang hidup kami, pegang roh kami, pegang hati kami Tuhan, pegang masa depan kami Tuhan. Hari esok kami ada di tangan-Mu Tuhan Yesus. Berfirmanlah Tuhan, berkuasalah Roh Kudus atas kami di ruangan ini, di ibadah ini. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tolong kami, urapi kami, urapi hamba-Mu, urapi kami Tuhan. Tolong hamba-Mu, tolong kami semuanya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam. Pak Gembala ucapkan selamat lebaran buat saudara-saudara kita. Amin Bapak Ibu. Salaman kanan kiri biar semakin lebar berkat-Mu Birang. Iya. Amin amin. Iya, asal jangan badannya yang semakin lebar Bapak Ibu. Iya, tapi imannya harus semakin lebar. Karena yang sempit biar hanya pintu surga. Amin. Pintu surga itu sempit, tapi dengan iman kita bisa masuk nanti ke sana. Asal kita tetap setia dengan Tuhan Yesus. Mazmur 133 ini 3 ayat, tidak panjang-panjang. Beberapa waktu yang lalu Pak Gembala dipercayakan menyampaikan firman Tuhan di BKAG Nasional yang ditempatkan di Siantar. Dan saya sampaikan ini Bapak Ibu, berkat di bulan Maret. Kita bulan depan ada Jumat Agung, ada Paskah. Persiapkan diri kita. Di bulan Mei ada pencurahan Roh Kudus yang luar biasa, ada hari kenaikan Tuhan Yesus. Ini momen-momen yang ajaib, semua boleh terjadi dan sedang terjadi dan akan banyak hal yang terjadi lagi. Tapi satu hal kita percaya, kita punya Tuhan Yesus yang setia. Amin Bapak Ibu, luar biasa. Baca sama-sama 3, 2, 1. Nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Salaman kanan kiri, rukun kita ya, bilang. Jangan rokon, bilang ya. Jangan rokon, jangan rakan, jangan reken, jangan rikin. Rukun. Banyak orang tinggal bersama tapi tidak rukun. Satu rumah, satu marga, satu STM. Satu kota tapi tidak rukun. Kalau ada Yesus pasti rukun. Karena Tuhan Yesus itu sumber kerukunan. Kalau ada firman Tuhan pasti rukun. Kalau ada kasih pasti rukun. Kalau kita nggak rukun dengan orang lain, masih oke, walaupun tetap salah. Tapi ada manusia tidak rukun dengan saudara kandungnya. Satu rahim, satu pinggan. Marhosom. Kalau nggak bertobat, dua-duanya nggak masuk surga. Betul apa betul Bapak Ibu? Jangan korbankan surgamu demi hatimu. Rukun. Pesan Tuhan di bulan Maret ini, supaya yang indah-indah dan baik yang datang dari atas turun dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu. Rukunlah jadi orang. Ya, rukunlah. Mengalah untuk menang. Emang kenapa kita harus menang? Kalah dan menang pun kita sudah menang di dalam Tuhan. Ada 2 berkatnya di sini dikasih. Makanya anak pertama saya ambil dari nama dari Mazmur 133. Itu dua putri saya itu 2 unik-unik. Istri saya nggak bisa melahirkan normal. Anak pertama ketubannya udah pecah, udah setengah lebih. Dokternya bilang, Pak Pendeta, ini harus dioperasi Pak Pendeta. Ketuban istri Bapak udah kering katanya. Ada orang-orang yang baik yang mendukung datang luar biasa. Bu Vera datang, Sri Pak Weko. Beben kenapa? Tanda tangani cepat. Waktu itu lumayan biayanya 11 jutaan itu operasi sesar. Nanda tangannya sih gampang. Cuman mikir-mikir yang lainnya. Tapi anak saya tetap
lahir dengan baik. Sampai sekarang gede, puji Tuhan. Saya ambil namanya dari sini, Hermon, Gunung Hermon. Hermon di Jessica. Ayat kedua dikatakan, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ayat 3. Baca sama-sama 3, 2, 1. Gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memberitakan berkat kehidupan selama-lamanya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus itu baik ya, luar biasa. Saya buat nama anak saya yang pertama itu Gunung Hermon. Hermoni Jessica Beruman Ulang. Kedua anak saya itu ajaib, mujizat pertolongan Tuhan. Anak kedua operasi sesar, saya siapkan 2-3 nama. Malamnya saya mimpi, ada orang memanggil dari kejauhan seorang laki-laki. Hineni. Saya kebangun. Kok mimpi kok dengar Hineni? Saya sudah pernah dengar lagu Hineni. Itu lagu pujian, itu nama bahasa Ibrani. Itu rupanya ada di Alkitab kata Hineni. Tapi bukan di Alkitab lain, di Alkitab Ibrani. Kejadian pasal 22, 1. Waktu Tuhan berkata, Abraham, bawa anakmu yang tunggal itu, persembahkan di atas gunung. Lalu Abraham menjawab, Hineni. Dalam bahasa Ibraninya. Dalam bahasa Indonesia, ya Tuhan. Dalam bahasa Inggrisnya, yes I am. Saya mau lakukan. Ada 2 berkat Bapak Ibu. Yang pertama tadi ayat kedua. Kalau kita ada di tempat yang tepat sesuai dengan rancangan Tuhan, maka minyak itu akan lewat dalam hidupmu, akan mampir. Jangan kepala mau jadi hidung. Jangan janggut mau jadi kepala. Jangan janggut mau jadi jubah. Janggut walaupun dia yang paling lama didatangi oleh minyak itu. Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau Anda tahu, siapa yang paling banyak dapat minyak ini? Jubah. Kadang-kadang ya, kalau Tuhan belum jawab doa kita, saya percaya surga sedang menyiapkan yang lebih baik dan lebih besar. Salaman kanan kiri, sabar bilang. Kalau kau jadi jubah, sabar bilang. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Minyak akan turun kepada orang yang rukun. Rukun itu artinya adalah tempati posisi masing-masing. Kalau engkau jadi suamilah yang rajin, jangan malas. Alkitab jelas mencatat di kitab Amsal banyak sekali. Kemalasan mendatangkan kemiskinan dan kehancuran. Tapi kerajinan membuka berkat-berkat dari tempat yang maha tinggi. Orang Kristen itu enggak boleh malas. Harus rajin. Orang Kristen itu enggak boleh nganggur. Kalau nunggu panggilan boleh. Tapi jangan sampai nunggu panggilan sampai 100 tahun. Itu bukan nunggu panggilan. Orang Kristen itu harus rajin. Supaya jadi berkat kau sama orang lain. Bukan hanya diberkati tapi jadi berkat sama orang lain. Itu panggilan kita Bapak Ibu. Yang pertama, jadilah sesuai panggilanmu. Daud mempelajari ini. Dia mengalahkan Goliat bukan dengan baju perang Saul, bukan dengan pedang, bukan dengan lembing, bukan dengan tombak. Dia mengalahkan raksasa Goliat dengan ketapel yang kecil dan sederhana. Sering sekali pertarungan kita Bapak Ibu bukan karena Goliat kita yang besar, tapi Anda salah memakai pengurapan. Kalau engkau seorang bawahan, nikmati, maksimalkan di situ jadi seorang bawahan yang baik. Karena suatu hari nanti engkau akan jadi seorang pemimpin. Supaya kalau engkau nanti di atas, engkau dihormati sama bawahanmu. Tapi kalau engkau bawahan, sudah tidak baik dengan atasanmu, nanti akan balik sama kau itu. Kau pas di atas, kau pun nanti akan dicolok-colok dari bawah. Hukum tabur tuai itu tidak pernah terbatalkan Bapak Ibu. Ini dia. Dari kepala. Kalau engkau kepala, berbagi. Memang bagianmu hanya menampung. Menampung dan membagi. Tampung dan bagi. Supaya Tuhan makin berkati engkau. Kalau engkau punya lebih, ya engkau lagi ngajak minum di kopi es 3-4 orang. Jangan tunggu orang lain bayar, kau yang bayar. Karena itu panggilanmu di situ. Jangan pelit. Gak ada orang mati bawa rumahnya ke kuburan. Gak ada orang mati. Beberapa hari lalu saya ngubur Ibu Berus Tompul di Medan.
Dia hanya bawa imannya. Setelah sakit-sakitan pun dia gak pernah ke gereja lagi. Gak ada yang bawa dia, ditinggalkan sama semua keluarganya. Pak pendeta mau gak menguburkan ini Pak? Orang miskin Pak. Saya gak suka dengar nama kalimat. Mau gak Pak pendeta katanya. Ya pendeta harus mau dong melayani siapapun. Mana boleh pilih bulu. Engkau sudah ke Palang Basah jadi pendeta. Kalau enggak jangan mau jadi pendeta. Fair kan? Kalau engkau enggak mau jadi pelayan, melayani orang dari berbagai bentuk, dari berbagai jenis, dari berbagai pikiran, jangan mau jadi pendeta. Saya ngomong ini berjaminan, saya 30 tahun lebih jadi hamba Tuhan. Saya pelajari kehidupan itu. Dan banyak sekali saya belum berhasil. Tapi apa yang saya mampu lakukan, saya mencoba untuk maksimal jadi hamba Tuhan. Supaya nama Tuhan jadi berkat. Kalau engkau jadi janggut, peliharalah janggutmu. Engkau nanti penyaring, minyak itu turun ke janggut, enggak langsung turun, disaring. Itu janggut. Itu guna janggut. Kan ini kan gambaran kepala ya. Kepala itu kan di sini, termasuk janggut. Tapi kalau udah masuk ke leher, ke jubahnya. Kalau dalam rumah tangga ini gambaran suami dan istri dan anak-anak. Kalau dalam gereja gambaran pemimpin atau gembala kepada jemaat dan pengerja. Kalau di kantor bagaikan bos dengan anak buah. Jadi kita harus tahu diri Bapak Ibu. 1 Samuel 17 ayat 38. Daud tahu diri. Dia udah coba bajunya Saul. Tapi dia belum dilantik jadi raja. Di sini kita banyak salah. Kita pikir hanya memakai bajunya udah cukup. Tidak bisa. Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud. Ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya. Dikenakannya baju zirah kepadanya. Dipakai semua kebesaran Raja Saul, bajunya dan senjatanya dipakaikan kepada Daud. Tapi Daud belum jadi raja. Jangan pakai baju raja sementara engkau belum jadi raja. Kalau hanya nampang baju Bapak Ibu, buat apa? Yesus sudah ngomong, hidup itu lebih penting daripada makanan. Tubuhmu lebih penting daripada pakaian. Buat apa baju yang cantik tapi kalau hati kita jelek? Nih. Bersyukur Daud bertobat. Ayat 39 dibuka. Nang bui Bang. Kemudian ia menanggalkannya. Nang bui. Diboto dirina. Saul, aku belum jadi raja. Enggak pantas aku pakai baju ini. Orang kalau sudah tahu diri, itu langkah awal yang sangat bijaksana mulai mengenal siapa Tuhan. Kenapa orang Israel tidak ada yang sampai ke tanah perjanjian? Hanya 2 orang. Karena mereka tidak pernah mengenal siapa dirinya. Holam buti karejona, manjole mujizat, ile mujizat, urang lope. Sampai surga marah, dikasih ke burung banyak kali. Dimakan, belum habis sudah dimakan, berdarah-darah giginya. Mokus nggak dibagi orang lain. Itu orang Israel. Mati semua. Bersyukur ada 2 contoh yang berhasil. Kaleb dan Joshua. Bapak Ibu, jangan sampai tanah perjanjian kita nggak sempat duduki, udah mati. Sayang kali. Why? Kenapa? Karena engkau dan aku nggak pernah belajar mengenal diri. Orang lain kau pinter kali kau tahu. Dirimu nggak pernah kau pelajari. Betul apa betul? Salaman kanan kiri. Jangan pelajari aku melulu bilang. Sambil lihat wajahnya. Pelajari dirimu bilang. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Pelajari diri Bapak Ibu. Saya boto salamu. Supaya berkat minyak itu turun. Minyak itu kan gambaran apa? Anointing, pengurapan. Minyak itu gambaran apa? Kasih karunia Tuhan. Kalau kita udah lepas dari Tuhan, habis kita. Tunggu hitungan alam menyeleksi. Alam ini menyeleksi, bumi ini mentakar. Di kilo. Hantaman kakimu ini di kilo sama bumi ini, hati-hati. Dipijak-pijak kok dia.
dia timbang berat dosamu. Dia timbang kesewenang-wenangmu kepada orang lain. Penindasanmu sama orang lain ditimbang sama bumi ini. Alam aja bisa menyeleksi, apalagi Tuhan. Betul apa betul? Ya. Daud bertobat dan pantas supakeon. Jadi Anda itu nggak pantas tidak memberkati orang, nggak boleh. Anda itu harus menolong orang, memberkati orang. Karena engkau diciptakan ada tangan, asalean. Jangan lupa engkau punya tangan ya. Lihat tangan orang lain. Kalau engkau memberi dari kelebihanmu itu biasa. Semua orang bisa melakukannya. Tapi justru engkau mau memberi dari pas-pasanmu, kekuranganmu. Tapi ada hati yang mau ngasih. Tuh. Saya terkejut di Alkitab. Matius 31. Maaf, Matius 25:31. Rupanya nanti di kekekalan dibagi dua manusia. Di sebelah, kalau lihat dari sini, kiri ya. Di sebelah kiri kambing, di sebelah kiri. Coba dulu, lihat dulu dirimu. Mirip kambing atau domba? Lihat ini. Dipisahkan. Sini kau domba. Sini kau domba. Domba itu Bapak Ibu salah satu hewan yang tidak pinter. Jangan bilang bodoh lah, nanti komplain nanti dombanya sama saya. Kurang pinter. Jadi domba itu kalau nggak dituntun dia akan tersesat. Makanya Alkitab mengumpamakan jemaat gereja itu seperti domba. Karena kalau engkau nggak dituntun, engkau dituntun aja pun kau bisa hilang. Apalagi tidak. Udah dinasehatin pun 100 kali tetap nggak bisa masuk. Apalagi tidak. Tuh lihat, dipisahkan. Loh kenapa dipisahkan? Yesus ngomong, next. Ngomong sama domba. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya. Kambing-kambing di sebelah kirinya. Next 34. Ngomonglah dia sama dombanya. Mari kamu yang diberkati oleh Bapakku. Coba sampai Yesus ngomong, engkau diberkati oleh Bapakku. Terimalah kerajaan yang disediakan sejak dunia. Anda kan baru diciptakan kan? Beberapa umur saya 50 tahun. Berarti 50 tahun yang lalu saya diciptakan melalui rahim ibu saya. Ini, terimalah Idu non jalo ommu. Tapi lihat dulu next ayat 35. Kenapa? Sebab ketika aku lapar. Saya pikir Yesus ngomong begini nanti di kekekalan kemuliaannya. Karena engkau melayani aku tiap hari, engkau dapat jadwal banyak. Saya pikir begitu. Rupanya Tuhan bicara tentang ini. Ketika aku lapar, aku kasih aku makan. Najit tiendo lapari Bapak Ibu. Lapar itu sakit sekali. Lebih sakit lagi. Kita lapar di depan kita ada makanan tapi kita nggak bisa makan. Itu jauh lebih sakit daripada memang tidak ada. Dan hanya orang miskin yang ada di bumi ini. Di surga tidak ada orang miskin. Saya contohnya. Dari keluarga besar bapak dan mamaku. Kami yang paling miskin. Saya sudah bosan dengan kemiskinan mulai dari SD. Saya ingatlah omaku berusia turi. Igoreng matolori sada. Dibagi mai opat. Timur, barat, utara, selatan. Ditambahilah garam banyak kali. Makan dikit. Asin sekali. Otik-otik alang beson. Asodang rikangoko. Sekarang saya baru tahu. Bukan masalah rikangon. Bukan masalah cacingan. Tapi masalah apa? Supaya irit. Sekarang anakku sekali makan. Neni berapa kau goreng telurmu untuk kau sekali makan? 2 papa 3. Bah tabuneho puang. Tapi ini julum bapakmu puang. Ilupa opungmu. Saya ada dibagi opat. I have been there. Saya ada pernah di sana Bapak Ibu. Saya pernah lihat tetangga makan kacang sama anaknya.
Saya duduk jarak 4 meter duduk begini. Kelas 2 SD. Aku tungguin, aku lihat kacangnya naik ke atas. Mengalahkan gaya gravitasi. Benda jatuh bebas, jatuh ke mulut mereka. Aku ikutin gerakan itu. Dengan berharap kalaupun gak bisa dikasih kacangnya, minimal kulitnya. Puji Tuhan, sampai detik ini kacang itu gak pernah ada dikasih samaku. Tapi itu jadi pelajaran penting dalam hidupku. Miskin itu gak enak. Makanya Tuhan bilang, tolonglah orang miskin. Kalau ada 2 samamu, bagi 1. Nih, engkau kasih aku tumpangan. Orang numpang kok 1 malam masa gak bisa. Kecuali dia numpang mau 10 tahun. Itu bukan numpang namanya, nampang itu. Ayat 36. Lihat ini. Ketika aku telanjang, kau bagi aku baju. Ada orang ya sampai 100 tahun bajunya di lemari. Hanya karena dia gak mau kasih orang, sampai lapu, sampai dimakan sama kecoa. Bagi. Banyak orang gak pakai baju di sana. Ada orang yang untuk nyoba bajunya aja 10 biji sampai 1 jam. Padahal di sana ada orang nggak pakai baju. Ketika aku di penjara, kamu kunjungin aku. Puji Tuhan. Kemarin Ibu Selvi laporan sama saya. Pak Gembala LP Lubuk Pakam sudah telepon. Mulai bulan depan kita sudah bisa pelayanan kembali. Setelah 2 tahun lebih ditutup sama Menhukam, Menteri Hukum Keamanan dan HAM. Karena ada sesuatu yang terjadi di sana. Diseludupkan barang terlarang melalui orang-orang yang kunjungan datang, kunjungan doa lah, kunjungan apalah, ketahuan. Mulai dari situ tidak ada lagi boleh kunjungan-kunjungan, termasuk kunjungan pelayanan. Puji Tuhan sudah dibuka. Mulai bulan depan Bapak Ibu gereja kita akan kembali melayani penjara-penjara. Haleluya, amin Bapak Ibu. Mungkin kita tidak di penjara sana, tapi banyak di antara kita yang terpenjara jiwa kita. Ayo, kalau kami ke sana, enggak mungkin kami hanya bawa Alkitab. Baca Alkitab, enggak mungkin. Kami juga bawa nasi goreng sedikit, mihun sedikit, kadang-kadang roti kami bawa. Karena kami harus bawa lebih kurang 80 sampai 100 bungkus. Bapak Ibu, ayo Bapak Gembala ajak yuk. Supaya nanti pas Tuhan Yesus ngomong di kemuliaan, kita bisa bilang begini, Tuhan Yesus, kami sudah melayani orang-orang yang di penjara. Di mana itu? Di LP Lubuk Pakam. Yang dekat mana itu? Oh, yang dekat GB Jalan Kartini. Nah itu Tuhan Yesus. Taunya Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan. Saya percaya Tuhan Yesus tahu Anda ada di sini. Amin Bapak Ibu. Saya percaya Tuhan Yesus tahu Anda di sini. Lihat ini. Mereka jawab begini, ayat 37. Loh. Next. Maka orang-orang benar itu menjawab, loh kapan kami lihat Tuhan lapar? Kapan? Enggak pernah itu kami lihat. Terus ke bawah. Kapan kami lihat kalau penjara kami kasih baju? Terus next. Kapan kami kunjungi kalau pasti penjara? Kapan kami mendoakan waktu sakit? Ayat 40, ini dia. Baca sama-sama 3, 2, 1. Paling hina ini kamu melakukan. Selesai. Great conclusion. Kesimpulan yang besar sudah dibuat. Kalau engkau memberi bagi orang yang hina ini, yang terpinggirkan di dunia, samanya kau dengan memberi kepada aku. Bapak Ibu, itulah tanda kedewasaan. Tadi pagi Pak Andre berkhotbah tentang amanat agung. Dimulai dari rumah kita, sanak saudara kita, tetangga kita, teman kita. Baru terus kita keluar melayani banyak orang. Amanat agung ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah dewasa. Sama-sama katakan dewasa. Yohanes 21 ayat 15. 3 kali Yesus ngomongin, if do you love me Peter, kalau engkau mengasihi aku Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Saya ketemu dengan versi asli. Ketiga kata domba ini adalah 2-3 kata dengan different meanings, dengan perbedaan
makna. Dikatakan di sana. Mana? Yohanes 21. Oh, maaf sebentar. Itu Yohanes 21 ya? Woi, media diberkati. Oh, oke, mohon maaf. Ayat 15. Ya, Yohanes 21:15. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat ke-16 ditanya lagi. Ada yang bilang, kenapa 3 kali Pak ditanya? Karena Petrus 3 kali nyangkal Yesus. Amin. Tapi kalau kita lihat dari domba, tadi saya kan bicara domba. Ini 3 pengertian meaning dengan 2 kosakata yang sama. Yang kedua, Peter, apakah engkau mengasihi aku? Gembala. Kenapa kasih kepada Tuhan direlevansikan dengan menggembalakan domba-domba? Ayat 17, sekali lagi ditanya, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Engkau tahu Tuhan aku mengasihi engkau, gembalakanlah domba-dombaku. Rupanya ada 3 jenis domba di sini. Domba yang pertama itu berbicara domba yang kecil yang baru menyusui. Makanya Mazmur 78 ayat 70 berkata, Daud itu diambil dari tempat domba-domba yang menyusui. Rupanya gembala harus kasih minum dan makan domba-domba ini. Ini domba masih polos, disuruh ke kiri, suruh ke kanan. Polos sekali domba. Saking polosnya domba itu udah pernah dilakukan percobaan. Dilakukan begini, ada 2 orang pegang tali di sana. Talinya dipegang, gak terlalu tebal. Domba pertama lewat, lompat dia. Dilihat sama domba kedua. Lewat lagi domba kedua, lompat lagi. Lewatin tali itu. Tapi sebelum domba yang ketiga lewat, talinya diam-diam ditarik. Tahu domba yang ketiga itu ngapain? Padahal talinya sudah enggak. Itu domba. Saking enggak bentarnya. Polos sekali. Padahal talinya udah enggak ada. Tapi dia ikut juga. Jadi lucu ngeliatnya, ketawa. Lu kamu kok lompat, kan talinya udah gak ada. Itulah domba. Jadi jangan suka lompat-lompat, amin. Selama dugaan kiri, jangan suka lompat-lompat, bilang ya. Nanti jatuh kau bilang ya. Haleluya, amin. Jangan suka lompat lah. Hari Minggu ke gereja, hari Senin, udahlah, jawab masing-masing lah. Itu domba yang pertama. Domba yang kedua, dia nggak perlu lagi harus dipanggil-panggil minum. Dia udah mulai pinter, udah mulai gede, udah mulai ada suka-sukanya mau kemana. Udah mulai nilai orang. Oh kayak gininya dia. Udah mulai sok senior. Itu domba yang kedua. Udah mulai gede dia. Dia maunya kemana saja. Dia udah mulai pinter. Dia sukanya nilai orang, tapi nilai dirinya sendiri dia agak malas. Ini domba yang kedua. Makanya sampai 3. Domba yang ketiga udah mulai makin gede, udah makin tua. Orang Kristen udah puluhan tahun. Kita ngomong 1 ayat, dia bilang tutuplah itu. Aku udah tahu tuh dari dulu ayat itu. Paradigmanya kuat kali, udah gak bisa digeser lagi. Ini gambaran siapa? Orang Farisi ahli Taurat. Yesus ngomong, engkau ular beludak. Engkau seperti kuburan, cantik luarnya, dalamnya penuh rongsokan, bau busuk tulang belulang. Ini gambaran yang ketiga. Rupanya tetap harus digembalakan. Berat sekali lah tugas gembala itu. Sampai 10 tahun yang lalu Bapak Gembala dan keluarga dipindahkan ke Lubuk Pakam. Aku pikir domba-domba di Lubuk Pakam pasti lebih baik. Rupanya lebih, jangan dijawab. Maka bisa lebih baik, bisa lebih lembut. Aku pikir domba-domba di Lubuk Pakam jauh lebih baik dari Lipo Cikarang Bekasi. Di Jakarta. Ini kayak aparaku ini, Bapak Ronald Panjaitan ini, salah satu pimpinan di Bandara Kuala Namu. Dipindahkan dia dari Jakarta. Ketemu kami waktu saya melayani ibadah di Kuala Namu. Berat kali apara pindah katanya. Saya bilang apara nikmatilah dulu. Ini panggilan yang luar biasa nih. Tapi udah bisa adaptasi. Abang udah bisa ya. Tapi sekali seminggu balik-balik.
Iya, berat ya bawa inang bawa akang baru ke sini ya sama anak-anak ya. Luar biasa. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Luar biasa. Domba yang ketiga. Paradigmanya luar biasa. Tetap harus gembalakan. Tuhan bilang, hambaku, aku udah bawa kau ke Lubuk Pakam. Nikmatilah Lubuk Pakam. Puji Tuhan Bapak Ibu. Sekarang kami udah jatuh cinta dengan Lubuk Pakam. Kayaknya cinta kami ke Lubuk Pakam sudah sulit dibatalkan. Kemarin ada orang rayon, saya jemput dan saya antar ke bandara. Dia cerita, Pak Ben, kalau nanti Gembala Rayon ada apa-apa, Pak Ben balik ke rayon. Siapa bilang? Saya bilang, aku udah susah, kakiku udah diikat di sini, udah dirantai, kuncinya udah dibuang, nggak ketemu lagi kuncinya. Jangan Pak, harus dibantu itu ke Abi. Salah satu anak Pak Wi, itu cerita yang lain. Saya suka Lubuk Pakam. Apalagi Tuhan sudah kasih rumah tempat tinggal di sini. Tuhan Yesus itu baik. Domba yang keempat, inilah dia. Ayat 18. Dia bilang kepada Petrus, aku berkata kepadamu Petrus, waktu engkau masih muda, suka-sukamu pergi mau kemana-mana, gak ada yang ngatur. Kayak domba 1, domba 2, domba 3 tadi. Tapi setelah engkau jadi tua, ini teks aslinya itu udah dewasanya itu udah matang. Sudah keras, dia keras tapi kebenaran keras. Ini dia. Kalau engkau sudah jadi domba yang tua, engkau kasih tanganmu diikat. Dan engkau dibawa ke tempat yang engkau gak kehendaki. Inilah domba yang dicari Tuhan. Inilah domba yang tadi yang di sebelah kanan tadi. Salaman kanan kiri. Kamu domba yang mana bilang? Ayo lihat dulu kanan kiri. Amin. Domba yang pelit apa baik bilang. Orang pelit susah masuk surga Bapak Ibu. Karena Tuhan tidak suka sama orang pelit. Karena Tuhan tidak pelit. Inilah domba. Dan Petrus membuktikannya. Pernyataan di sejarah gereja. Mana perpenyahan kok? Ada satu kalimat Petrus yang menggoncangkan kekristenan sampai hari ini. Roma dibakar, lari semua orang Kristen, martir, dibakarin orang Kristen, dibunuhin, dimakan sama binatang, dimasukkan ke gelanggang. Petrus ada di sana melayani. Dia takut, dia mau lari, dia tinggalkan Roma. Tapi dia ingat Yesus sudah bernubuat di Yohanes 21 ayat 18. Petrus, engkau domba yang matang, domba yang kuat, tidak mementingkan dirimu sendiri dan tidak menghiraukan nyawamu sekalipun untuk aku. Lalu dia ketemu dengan Yesus di pinggir jalan, di tengah jalan. Yesus bawa salibnya ke Roma. Petrus meninggalkan Roma, tapi dia berjumpa dengan Yesus. Dia bertanya, Yesus. Dia buatlah bahasanya, diterjemahkan ke bahasa Latin. Quo vadis Domine. Hanya kalimat ini yang keluar dari mulut Petrus. Quo vadis Domine. Tuhan. Yesus membawa salibnya. Dia berkata, aku mau ke Roma, mati bersama-sama jemaat di sana. Loh, aku malah mau meninggalkan Roma, malah Tuhan mau mati di sana. Tuhan, jangan kembalilah ke surga. Petrus balik dengan tatapan, aku domba yang tangguh. Dia mati disalib terbalik. Dia bilang, jangan aku mati disalibkan, tapi biarlah aku mati terbalik. Rasul satu-satunya yang memberikan hidupnya sampai matinya kepada Yesus dengan salib terbalik hanya Petrus. Quo vadis Domine. Apakah Anda siap memberitakan amanat agung, hidup sebagai domba yang matang? Domba yang selalu begini, bukan begini. Domba yang selalu terbuka hati, bukan tutup hati. Domba yang selalu evaluasi diri, bukan suka-sukanya ngevaluasi orang. Domba yang selalu menghitung hartanya berapa, bukan harta tetangga dihitung. Berapa kereta tetanggamu? 10. Keretamu? Oh, berapa ya kereta kami ya? Banyak orang Kristen begitu. Dia tahu harta tetangganya, hartanya sendiri dia lupa. Habis kita jadi orang Kristen begini.
Duh, Pak Gembala sudah lapar, ayo kita bangkit berdiri. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu. Ayo dulu salaman dulu kanan kiri. Jadi domba yang matang ya, bilang. Tambah sedikit, jangan pelit ya, bilang begitu. Haleluya. Oke, ya Pak Dedi, ya Pak Obed. Ini semua hamba-hamba Tuhan, domba-domba yang matang. Ini bereku baru pengantin baru ini. Bapak Ibu, udah bertahun-tahun gereja kita, maaf, gereja nggak bisa cat. Kok nggak salah sudah ada 5-6 tahun. Mungkin Bapak Ibu kalau kamar mandi kurang terurus dan sebagainya, mohon maaf karena memang keuangan gereja nggak mencukupi. Bangku pun baru sekitar beberapa puluh yang kita ganti itu, yang agak-agak di depan sini. Tapi awal tahun kemarin ada anak Tuhan, keluarga anak Tuhan, kasih berkat sulungnya, sulung awal tahun kepada gereja ini. Bapak Gembala, biar kami yang mengecat gereja ini. Besar loh. Bukan 10-20 juta ke situ. Puluhan juta semuanya. Puji Tuhan. Hanya tinggal lebih kurang beberapa hari lagi, semuanya sudah selesai dicat. Lebih enak begitu. Pak Gembala nggak bisa balas sama mereka. Bapakku yang akan membalasnya dalam hidup. Puji Tuhan. Udah dicat. Kamar mandi depan. Ya, buat rumah Tuhan. Bukan aku yang hitung sebagai gembala, tidak. Sorga yang hitung kebaikan hatimu. Saya berterima kasih sama Tuhan. Anda adalah domba-domba yang sedang dimatangkan sama Tuhan, yang memberi dan menolong, termasuk kepada Pak Gembala. Banyak jemaat yang menolong pembangunan rumah pastoris saya. Ada yang kasih 1 biji batu bata, ada yang kasih pertolongan dengan cara yang lain, ada yang kasih semen, sampai aku bisa tidur dan berdoa di sana sekarang. Pak Gembala gak bisa balaskan apa-apa, tapi aku akan berdoa terus buat kalian. Biarlah Tuhan terus menaruh nama-nama kalian di mulut Pak Gembala untuk didoakan. Pak Gembala bukan orang kaya, tidak ada harta. Saya hanya mau melayani Tuhan di lubuk pagam ini. Motivasiku cuma itu. Motivasiku bukan mau jadi kaya. Jauh kali itu. Saya mau kita semua nanti masuk surga, reuni bersama di surga. Ayah, harta persetokinan di Bapak Ibu, jabatan cuma sebentarnya itu, harta cuma sebentarnya itu. Tapi hati yang mengasihi Tuhan. Ketika kau lapar, kau berbagi roti. Beberapa hari yang lalu kami mengantar beras ke yatim piatu. Tolong dibuka matanya sebentar Bapak Ibu. Saya lupa ngasih ke media videonya. Pas kami di gerbang, mereka nyanyi bendera begini. Sayonara, sayonara, sampai bertemu lagi. Buat apa susah, buat apa susah. Sampai saya videokan. Mereka nyanyi dengan terharu. Batai. Mereka hanya 20 orang anak-anak. Mereka terima beras kami. Kami kasih sedikit beli bumbu. Kami bawa minyak makan. Kami bawa telur. Mereka bisa makan, tidur nyenyak. Walau so tidurnya sedikitnya, tapi betapa bahagianya kita melihat sukacita mereka. Makanya beberapa anak Tuhan yang saya tahu hatinya, saya ajak itu sekali 3 bulan. Ayo bro, ayo Pak Boyo, berbagi yuk, 5 kilo ambil berasmu yuk. Oh siap Pak Gembala. Ayo ambil yuk, 10 kilo ambil, siap Pak Gembala. Yuk kasih telurmu 1 papan, siap Pak Gembala. Saya bisa bayangkan mereka berdoa malamnya. Tuhan Yesus, terima kasih buat Bapak Pendeta dan teman-temannya yang antal makanan kami. Gitulah Bapak Ibu, itulah hati Tuhan. Oh, wah pinter ini. Makasih, makasih. Iya makasih Hana, ya puji Tuhan ini ya 2 yayasan. Satu lagi kami belum bisa kasih karena masih tanggung, cuman masih ada beberapa beras masih kurang lagi.
Karena maksud saya kalau sekali jalan kami kasih. Jadi satu lagi kita masih akan kasih sekitar sebulan lagi lah Bapak Ibu. Tunggu terkumpul semuanya. Puji Tuhan.